Alright, dalam episode ini kita akan belajar bagaimana cara memasukkan data ke dalam database, yang itu harusnya sangat mudah sekali di dalam Laravel ini. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan bahwa ketika kita lihat ya pada user.php, ini adalah model user dari tabel users kita, yang dimana ini ada yang namanya field label. Nah, ini akan membuat bingung ketika seandainya kita ingin memasukkan sebuah data yang itu tidak ada field label ataupun guardednya. Nah, mungkin agak bingung ya. Coba dulu ya. Anda tahu bahwa kita mempunyai yang namanya tabel articles, ya kan? Yang dimana itu tidak ada modelnya. Oke, saya akan mencontohkan pertama kali dulu menggunakan artikel ini. PHP Artisan make model dengan nama article. Oke, tanpa harusnya kita perkenalkan tabelnya, dia akan langsung menyangka bahwa artikel itu adalah punyanya. Sekarang coba dulu kita pergi ke web.php. Saya akan buat di sini root untuk get articles create misalnya. Di sini tidak akan saya lakukan controller karena ini hanya contoh saja. Ketika saya buat di sini article, ya kan, create, ini adalah cara membuat data ke dalam database ya. Jika Anda tidak tahu, ada title, ada body, kurang lebih seperti ini. Ini kira-kira request dari formnya lah, ya kan. Ini adalah bodinya kurang lebih seperti itu. Dan jika kita perhatikan lagi, ada slug ya, ada juga di sini meta title, ada meta description. Saya nggak tahu apakah itu nullable atau tidak. Nampaknya tidak nullable, sehingga kita bisa buat juga di sini meta title. Kemudian di sini kita masukkan aja variabel yang di sini. Dan meta description kita ambil aja dari body. Kemudian untuk body ini tak mungkin kita memasukkan misalnya semua bodinya. Tentu kita ingin limit dengan cara str limit, yang by default jika kita tidak masukkan parameternya dia akan menjadi 100. Sehingga jika Anda buat sini 150, maka dia akan menjadi 150. Biasanya meta description itu 155 sampai 160 ya maksimal, biasa seperti itu. Kemudian untuk slug-nya kita tentu bisa buat di sini. Misalnya itu str title slug ya. Dan sekarang coba kita kunjungi dulu yang ini. Nah, jika Anda perhatikan di sini suddenly dia bilang add title to billable property to allow mass assignment. Jadi di sini ada peraturan Laravel by default yang itu bisa dibilang security. Jadi dia tidak akan mengizinkan apapun yang akan dimasukkan ke dalam database kecuali kita definisikan tepat di dalam artikel ini. Nah, untuk itu makanya tadi di user.php ini atau model PHP ini ada namanya di sini field label, yang mana user hanya boleh memasukkan ke dalam database waktu registrasi itu hanya name, email, dan password. Selainnya maka itu tidak akan bisa. Nah, makanya tadi kita mendapati error yang itu kena di mass assignment. Oke, sekarang coba dulu kita praktekkan di sini. Kita buat di sini protected field label. Dan jika Anda lihat copilot saya langsung tahu bahwa apa yang harusnya dimasukkan ke dalam database. Dia sudah lihat sepertinya, pelajari dari sini sepertinya. Alright, sekarang harusnya jika sekarang kita refresh, maka di sini akan ada error baru. Teaser doesn't have default value. Yes, kalau misalnya Anda melihat hal-hal seperti ini, itu terjadinya karena pada MySQL-nya di sini teaser tidak ada nullable. Artinya dia wajib diisi. Sehingga untuk itu kita bisa pergi ke web.php untuk membuat yang namanya teaser yang akan kita ambil dari body yang isinya itu adalah yang ini. Nah, mungkin agak bingung ya. Coba saya buat di sini dulu teaser. Kemudian saya akan buat di sini, dan ini kita akan buat ke dalam teaser. Dan di sini kita buat teaser. Sehingga teaser sama meta description kita anggap sama aja lah. Sekarang kita refresh di Firefox. Nah, jika Anda perhatikan, dia akan tetap error. Kenapa seperti itu? Padahal kita sudah membuat di sini teasernya. Di sini Anda pahami baik-baik bahwa ketika Anda buat di sini dia, tetapi tidak di-allow di field label ini, maka itu sama saja bohong gitu. Sehingga kalau seandainya Anda benar-benar ingin memasukkan data itu, maka Anda tentu harus buat juga dia di sini. Sehingga ketika Anda mempunyai field yang itu sifatnya tidak boleh diinput di form, seperti misalnya itu publish dan segala macamnya lah ya kan, author misalnya, maka tak mungkin di sini dibuat, sehingga itu tidak akan bisa dimodifikasi by inspect element. Dan sekarang kita refresh, Anda perhatikan dia sudah masuk harusnya datanya ke dalam database ini ya. Very cool. Harusnya Anda tahu di sini ya tentang field label ini.
Sehingga apa maksud saya mengajarkan hal ini kepada Anda, bahwa sebenarnya kita tentu ingin memastikan bahwa si user sudah oke gitu untuk digunakan. Nah, create ini jika kita perhatikan ya pada halaman ya, user ini tidak ada form di sini, ya kan? Nah, oleh karena itu di dalam user controller ini dia akan pergi ke user script. Nah, si user script ini akan kita buat form. Ya kan, contohnya itu apa kita buat di sini form, dan di sini kita pastinya buat untuk nah di sini input kita tak ada ya. Jadi mau gimana lagi gitu. Di sini kita buat aja label untuk name, kemudian input. Untuk type text pastinya kita buat sini name dan ID-nya name. Kemudian ini kan kita copy, kemudian di sini kita ganti. Kemudian satu lagi, karena kita sudah mempunyai komponen button, bisa kita pakai di sini. Nah, by default dia akan menggunakannya sebagai button ketika kita tidak membuat as-nya di sini, ya kan? Karena jika kita perhatikan, dia as-nya by default button. Dan jika Anda lihat juga di sini tab-nya by default submit, sehingga tanpa kita buat di sini submit untuk type-nya juga bisa. Nah, di sini kita buat save misalnya, dan sekarang kita refresh, ini dia kurang lebih. Ya, sangat jelek memang kelihatannya, tetapi Anda tentu bisa desain ini misalnya seperti ini. Kelas border dan kemudian VX 4PY2 rounded, kurang lebih seperti itulah. Ya, dan Anda buat di sini block biar supaya label ini line by line. Refresh, ini dia kurang lebih. Kemudian tentu bisa kita kasih jarak di dalam sini, class space ya Y6. Refresh, maka dia akan ada jaraknya. Oke, ini adalah form basic di mana kita bisa memasukkan datanya ke dalam database. Tetapi saat ini actionnya itu belum ada dan metodenya juga belum ada. Kalau kita ingin memasukkan data ke dalam database, metodenya harus pasti dulu. Apakah itu post atau get? Kalau memasukkan ke dalam database harusnya post, ya kan? Nah, kemudian apa URL actionnya? Jika sekarang kita pergi ke web.php, kita hanya mempunyai root untuk get, tidak ada untuk post. Sekarang saya akan duplikat ini. Sini saya akan buat store. Kemudian di sini saya akan hilangkan user script-nya. Di sini saya akan buat post. Kita pergi ke user controller. Kemudian kita akan buat di sini satu store. Kemudian di sini kita buat dulu request. Kita ambil dari Illuminate HTTP request. Nah, jika Anda tidak tahu, saya akan scroll ke atas sini. Ini dia. Ya, jika Anda perhatikan Illuminate HTTP request dan masukkan dia ke sini. Sehingga jika seandainya saya buat di sini request all, kita akan refresh di Firefox, Anda akan berharap ada semua request yang setelah kita isi misalnya. Tetapi ini akan fail harusnya. The post method is not support. First, karena memang kita belum mempunyai yang namanya actionnya di sini. Oke, Anda akan buat di sini users misalnya, karena pada web.php kita buat dia users. Tetapi dengan begitu pun kita resign di sini harusnya kita kembali dulu ya. Ini harusnya tidak bisa juga. Page expired katanya. Kenapa? Hanya karena di Laravel ini ketika kita berhubungan dengan Laravel itu sendiri, ya kan? Apalagi itu dengan form, ada yang namanya cross-site request for query yang mana dia ingin memastikan bahwa form ini safe gitu. Sehingga Anda betul-betul harus membuat di sini yang namanya CSRF. Ya. Tetapi kadang ada kalanya ketika hal-hal seperti ini tidak bisa dimasukkan. Contohnya itu dari klien misalnya. Maka untuk hal itu Anda bisa kasih exception dan segala macamnya. Tetapi kalau misalnya untuk form dia sendiri, CSRF token ini wajib diisi. Watch, ketika saya inspect elemennya, kita refresh dulu ya. Nah, di sini tidak akan ada yang namanya itu input hidden. Nah, tetapi ketika kita buat ini, kita refresh, di dalam form ini akan ada input type hidden dengan nama token, sehingga dia betul-betul memvalidasi bahwa oh ya, ini adalah anggotaku sehingga aku bisa proses. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang jika seandainya kita klik di sini dan kita save, maka akan muncul di sini request token, request name, very cool. Tetapi ada masalah di sini. Ada yang namanya token di sini, di mana token ini tidak kita butuhkan tentunya. So, oleh karena itu kita bisa buat di sini only name, email, dan juga password. Ini yang kita mau sebenarnya. Dan sekarang kita refresh di Firefox, maka yang muncul hanyalah 3 saja, yaitu name, email, dan juga password. Token tidak akan ada masuk nanti.
Kemudian setelah itu tentu kita bisa buat seperti ini kan, user create, masukkan dia. Setelah itu kita akan refresh kembali di browser. Saya akan kembali dulu, kemudian kita akan masukkan data yang baru, save, dan ya kita refresh di tabel plus to tabel users, maka sudah masuk di sini Nana. Kemudian kita kembali lagi dan kita masukkan data yang lain, Akai, refresh, ya sudah masuk di sini, which is very cool. Nah, jika Anda perhatikan, password ini by default akan hash, ya, sehingga ketika kita tidak masukkan pun dia di sini bcrypt segala macam ya, dia akan langsung masuk sebagai hash di sini. Itu terjadinya karena pada user model ini ada yang namanya hash, ya ini di cast-nya dia ke dalam hash, sehingga Anda tidak perlu membuat bcrypt segala. Nah, itu patennya di Laravel ini. Jadi ketika nanti kita misalnya login dengan password itu, maka dia akan langsung bisa dibacanya. Oh ya, passwordnya yang dimasukkan di situ apa, langsung di match-nya dengan hash yang telah dibuatnya. Nah, tetapi saat ini apa yang kita lihat ini masih tidak luar biasa karena belum bisa kita pergi kemana-mana setelah kita create datanya. Blank screen, apa itu kan gitu. Nah, di sini kita bisa buat return redirect kemana gitu. Misalnya itu ke users, ya kan, ke halaman users misalnya bisa juga. Nah, sekarang kita refresh, kita kembali dulu. Kemudian kita masukkan data baru, save, maka dia akan langsung otomatis ke sini. Dan jika Anda perhatikan, data ya akan muncul dari yang terakhir dimasukkan, yaitu adalah Martis, Akai, dan Nana. Karena pada dasarnya di sini kita buat itu latest. Tapi kalau misalnya kita buat by default tidak ada, maka dia akan yang muncul pertama kali ascending dari yang pertama dibaca dari created ad-nya. Oke, tentu kita tidak mau seperti itu. Tentu kita mau dari yang latest sehingga kita ingin ya seperti ini. Cool. Dan sekarang sudah mantap ya, Anda sudah tahu cara memasukkan data ke dalam database. Anda juga sudah belajar tentang yang namanya viewable ini. Nah, tetapi ketika misalnya Anda tidak ingin menggunakan viewable, artinya begini, Anda betul-betul buat di sini itu yang namanya request only. Nah, karena begini, kalau seandainya saya buat di sini request only, yes, Anda bisa memakai guarded. Karena ketika seandainya kita buat di sini all, maka ini akan sangat tidak luar biasa ketika nanti seorang user memodifikasi field yang ada di sini. Contohnya itu ID, dibuatnya misalnya itu dibuatnya input type baru dengan nama itu ID, terus dibuatnya asal-asal gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita buat request all ini, saya akan dulu di sini ya. Refresh dan coba kita buat dulu seperti ini. Jika Anda perhatikan di sini, dia akan masuk tokennya. Tetapi jika kita kembali dan kita modifikasi seandainya ini, yang editnya, edit as HTML sepertinya. Ya, kita akan duplikat dan kita paste di sini. Saya akan buat dulu tab-nya itu hidden, kemudian saya buat di sini untuk ID, kemudian ID dan value-nya itu misalnya seperti itu. Dan saya akan save dia dengan menekan di luarnya. Oke, sekarang kita coba masukkan ya. Save. Dan jika Anda perhatikan di sini akan ada ID. Which is ini sangat bahaya karena ketika ID masuk ke dalam database artinya kita akan memodifikasi ID yang ada di sini. Nah, inilah guna kenapa kita memakai namanya viewable, sehingga yang akan diprosesnya ke dalam database hanyalah yang ini saja. Jadi ketika ada ID di sana tidak ada masalah, kecuali Anda buat seperti yang tadi, ya, yang barusan yaitu menggunakan only. Karena only ini terserah mau apapun yang ada di sana, tetapi dia akan hanya melihat field name, email, dan juga password. Sehingga jika kita ulangi kerja kita tadi, saya akan save, maka yang muncul hanyalah name, email, dan password, sehingga tadi ID tidak akan muncul, token juga tidak akan muncul. Which is ini yang kita mau. Ketika Anda sudah seperti ini, maka sebenarnya si user ini bisa dibuat guarded seperti ini. Guarded, kemudian ini dihapus. Dengan begitu, Anda harus memastikan bahwa Anda tidak akan pernah menggunakan yang namanya request all, karena guarded ini sifatnya itu akan memasukkan semua request yang di-allow oleh request tersebut. Contohnya misalnya ini store, maka akan di-allow-nya semua request masuk ke dalam database, kecuali Anda handle kian dia di sini. Jadi sehingga ketika Anda buat tadi itu macam ID dan segala macamnya, maka dia akan
maka dia tidak akan dihitung lagi untuk dimasukkan ke dalam database, karena memang di sini juga Anda buat dia only. Dan sekarang kita lakukan sekali lagi simpan, dan kita lihat sudah masuk Mia, which is very cool. Tetapi untuk referensi aja, saya akan tinggalkan dia menjadi field label agar Anda mengerti apa beda dari guarded dan juga field label. Alright, saya rasa untuk memasukkan data ke dalam database Anda sudah benar-benar paham, dan hati-hati tentang yang namanya field label dan juga guarded itu, karena itu sangat penting. Karena kebanyakan ya entah kenapa saya juga nggak tahu, banyak sekali orang yang suka memakai request all karena emang singkat sekali kan. Begitu request all, kemudian data akan dapat semuanya. Tetapi ingat bahwa ketika Anda menggunakan yang namanya request all, pastikan Anda sudah membuat yang namanya field label field pada model record apa yang akan Anda masukkan.